Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini KB Katilam kita bisa ngaji bersama. Kita tadi sudah belajar untuk latihan membaca dan sekarang saatnya kita untuk latihan memahami. Setelah paham nanti tolong diamalkan dan kita dakwahkan ya. Kalau seorang suami, istri, ada anak, ada cucu ya. Jadi terutama tolong untuk para bapak dan ibu ya mengamalkan doanya Mbah Nabi Ibrahim ya, surat 37 ayatnya 100, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Suratnya 37 As-Saffat itu ya, ayatnya 100. Tolong ditulis, nanti diamalkan supaya apa? Ya, mohon kepada Allah agar istri jenengan solihah, sampean jadi seorang suami solih, anak jenengan solihah, putu sampean yo solihah, gelem ngaji, gelem sholat, ngono. Sakwise panjenengane nanti sedo, nek wis pun sudah waktunya nanti meninggalkan dunia ini ya diterusno anak putu. Makanya sampean sekarang ini melakukan sebuah peradaban keluarga jenengan. Jadi dengan izin Allah Pak, tidak harus mereka menyaksikan rekamannya, begitu tidak, tapi jenengan harus melakukan. Dan nanti jejak langkah panjenengan ini ya, Pak Ot juga Bu Anggun dan keluarga, Mas Win, Mas Wan, yang itu nanti dengan izin Allah yang namanya duriyah itu, keluarga itu ya punya kelakuan seperti jenengan ini. Itulah makanya Mbah Nabi Ibrahim mintanya sama Allah tadi, ya Allah berilah aku ya anak cucu yang solihah. Jadi istrinya didoakan jadi istri yang solihah. Kemudian istrinya solihah itu minta sama Allah agar suaminya jadikan suami yang soleh. Itu simpel Pak, tapi maknanya Masya Allah itu panjang ya. Jadi surat berapa tadi? 37 ya. Ayatnya Ayat 100. 100. Surat 37 ayat 100. Nah, eling-eling 3 tambah 7 piro Pak? 10. 10 tambah 0 piro? 100. Nah, eling-eling 100 itu nyaus. Jadi nilai yang maksimal, yang nilai yang optimal. Pokoknya iso 100 nilai ini. 100 ya bigoiri hisab nanti. Wes kono milih swarga sing ndi karepmu, wes kono ya iso, kene ya iso. Wes ora usah ora usah tak takoki apa-apa. Liyane pentung lagi mungup nang pinggir Siratal Mustaqim itu pawentung malaikat pisan. Sikile dipentung ya mbreset, Pak. Ana tangane dipentung, ana wetenge sing disaduk dipentung. Makane ya mungkin nang donyane senengane mentung mau. Nek kono ya dipentung. Sapa sing mentung ya dipentung. Sapa sing nulung ya ditulung, ngono lho, Pak. Jadi dunia itu seperti itu, Pak. Ya. Jadi dunia ini memang tanaman akhirat, Pak. Jadi kalau di dunia ini suka nulung ya nek kono ditulungi karo Gusti Allah. Tapi nek nang dunya niku suka menyakiti orang ya nek kono disakiti nanti ya. Jadi ada peradilan itu peradilan dunia, ada peradilan di hadapan Allah itu peradilan akhirat nanti. Jadi ora kok peh nang donya wis aman lho. Ono sidang pleno meneh siji tunu. Sapa jenengmu? Terus takoki siji, bojomu kae piye? Anakmu piye? Putumu piye? Nah, nek iso jawab ya wis ngaji, iso ngaji kok. Oh terus iku salat ora iku.
Kalau gak lah, terus mbok ulangi, gak pantung tayung langsung. Makanya ya untuk para wali, bapak dan ibu nek anak-anak itu nggak mau sholat ya pentungan, tapi aja nggo pentung sing gede, pentung sing cilik ngono ae kaya sodo ngono ae. Ayo nek gak sholat tak pentung iku lho. Ngono, tek 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 ngono, diwedeni ngono. Awas lho ya nek gak sholat iki lho, pecute bapak dekene kamare Pak Ot. Tapi nek suka mendung yo delikno ibu malah sampean dipendung dadi gawe. aku tau nggawa pendungan duding gawe ngaji ki yo ngono. Suwe-suwe tak delikno wah bahaya iku nek kadung aku kelebon dadi tak pendung arek-arek seneni karo wong tuwa aku. Akhire terus duding iki tak padahal iku kanggo duding lho Pak. Ali baktae lho. Nah, tapi jenenge guru suwe-suwe nek kadung anu ya terus pendungnya maju. Baik, sekarang kita ke ayat suratnya Ibrahim Pak ya. Surat Ibrahim, tadi doanya juga doa Nabi Ibrahim. Ayatnya yang ke-30 Pak ya. Jadi kemarin sudah kita sampaikan ayat 29-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi andadal liyudillu an sabilih. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Nah, sekarang minta tolong jenengan lihat di surat kedua ayatnya 165. Nah, ternyata orang-orang kafir itu mencintai setan itu Masya Allah. Dibelani sampai entek, kurang golek. Ya, jadi nak belani setan itu sampai neng neraka. Mencintai setan itu dengan cinta yang dahsyat. Ora kok cinta biasa Pak, tapi cintanya dahsyat Pak. Ya, jadi hidupnya dengan iblis, ya, matinya dengan iblis, masuk nerakanya bersama iblis. Ujungnya cinta asli, tapi cinta elek itu Pak. Ya, coba minta tolong ada yang udah ketemu. Surat kedua 165. Bu Ot, tolong dibaca artinya yang keras. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Jadi sekali lagi orang kafir ya Pak ya, orang dolim, orang fasik, orang musyrik, cintanya kepada setan, kepada iblis itu luar biasa Pak. Ya, menyintai ku pol-polan. Makanya dia ya moh Gusti Allah, ya moh Nabi Muhammad, ya moh Al-Quran, ya moh sholat, ya moh dikir, ya moh Al-Quran, ya moh as-sunnah. Pokoknya urip sing penting makan, minum, sandang, pangan, papan, kecukupan, wis no sholat, gak ono blas. Lah ngono iku dia hanya dapat kasih Pak ya. Ya Pak, dia dikasih tapi tidak dapat sayang. Setelah dia mati, baru tahu ternyata ada pengadilan akhirat. Nah, sekarang kita pahami. Ayat ini maksudnya surat Ibrahim ayat 30 tadi yang kita kaji hari ini. Ayat ini menerangkan tindakan kedua dan ketiga
yang menyebabkan Allah menimpakan adab yang pedih kepada mereka. Lah sekarang orang itu diadab sama Gusti Allah, disiksa sama Gusti Allah, itu pasti ada sebab dan musababnya, Pak. Ya, coba lihat. Sebab yang kedua ialah tindakan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tindakan ini satu, mengakui Tuhan itu banyak. Nah ini makanya jangan sampai ya mengatakan bahwa Tuhan itu banyak. Ya, Allahu Ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai mengatakan Tuhan itu banyak. Lah itu masalah, Pak. Berarti kalau nanti ketuhanannya orang itu sudah bermasalah, maka seluruhnya pasti bermasalah. Makanya kita hidup di Indonesia, kita harus belajar ya. Makanya falsafah negara kita disuruh belajar ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam Al-Qur'annya Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Ya, yang kedua Pak, menyembah yang lain di samping menyembah Allah. Loh, nyerempet ngono Pak. Jaluk tulunge iku nyerempet. Maka hati-hati ya. Minta tolong surat kelima ayat 35. Bu Anggun bisa membuka Al-Maidah. Suratnya 5 ayatnya 35. Dibaca artinya? Sudah ketemu Bu Anggun? Dibaca Bu Anggun? Bertakwalah pada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan jihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, jadi carilah jalan atau wasilah, tapi wasilah yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan mencari wasilah jalan-jalan yang sesat, jalan yang dimurkai, nggak nyambung. Ya Pak. Ustaznya punten kurang 1 menit, nanti disambung lagi Ustaz. Oh gitu ya. Ini sudah ada pengingatnya di. Oh iya ya, nanti kalau mati langsung sambung ya, karena ini reknya rekod ini rekod ya. Jadi rekod tidak saya syuting tapi pakai rekod. Ya nanti kalau putus kita sambung ya, karena kajiannya belum selesai ya Pak ya. Jadi sekali lagi tadi al-wasilah itu jalan mendekatkan diri. Ya yang saya sampaikan ke Ibu tadi SDH tadi itu adalah wasilah. Ya, itu jalan. Jadi dengan sholat ya, itu termasuk jalan. Kemudian dengan dzikir itu juga jalan. Kemudian dengan kita bersahabat dengan Al-Quran juga jalan. Kemudian bersahabat dengan hadis juga jalan ya. Jadi sekali lagi itu adalah wasilah namanya ya. Wasilah itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya tadi terputus ya Pak ya, terputus. Jadi sekali lagi ya Pak, yang dibaca oleh Bu Anggun tadi, orang yang beriman dan takwa itu disuruh mencari wasilah tadi loh. Wasilah itu jalan mendekatkan diri. Oh aku pengen mendekatkan diri sama Gusti Allah. Oh aku sudah punya kelebihan harta ini untuk wah saya korban. Nah ngono jenenge wasilah Pak. Wasilah sing dibenerno. Ya Pak. Jadi wasilah, oh aku pengen mengenal Allah dan Rasulnya, oh aku tak ngaji. Oh bener, wasilahnya bener. Oh aku pengen dekat sama Gusti Allah. Oh wasilahnya piye Pak? Jaga sholat Pak.
Nah, surat kedua ayat 238, jaga sholat 5 waktu itu Pak, sholat fajar, lakukan 17 rakaat tambah 2, 19, karena ini zamannya COVID-19. Ya nyambung Pak, 17 ditambah loro, ya 17 ditambah loro, iku jumlahnya 19. Lah iku surat kedua, ayatnya 238, jadi perintahnya Allah, sholat 17 rakaat itu merupakan benteng juga sholat itu, ya. Jadi sholat itu dikuati temen, ya. Orang yang menjaga sholat, ya, doanya mustajabah, ya, ijabahnya dengan gitu. Jadi sekali lagi wasilah tadi termasuk wasilahnya dzikir, jangan lupa dalam hati aja. Kalau kepanjangan ya Allah atau sallallahu ala Muhammad atau astagfirullah wa atubu ilaik. Pokoknya dalam hati, sir itu dalam hati. Terus jangan sampai kosong yang namanya hati, lisan kita itu basahi dengan dzikir, ya. Kemudian tadi apa? A sama H tadi, Al-Qur'an sama hadis. Ya, jadi Al-Qur'an itu firman-Nya Gusti Allah. Ya, firman-Nya Gusti Allah. Kalau hadis itu sabdanya Nabi Muhammad loh Pak. Jadi kita harus mempelajari terus supaya ngerti, ya, agar kita menjadi orang yang beruntung selamat dunia akhirat tadi. Saya sambung yang tadi, mengakui sesuatu selain Allah mempunyai kekuatan dan kekuasaan seperti kekuatan dan kekuasaan Allah. Jangan sampai, ya, makanya Gusti Allah mengajari apa? La quwata illa billah, la quwata illa billah. Coba lihat surat 18 ayat 39. Coba, jadi tiada kekuatan, tiada daya, dan tiada kekuatan kecuali dari Allah. Terus sampai, oh iki hebat iki, kul buntet iki, oh iki keris kalau munyang iki, malah kerisnya disai, lali, dijungoi, akhirnya kena bokongi dewe, gobrah. Lho, wong keris kok disai ning ngene dompet. Lho, keris iku zaman biyen, saiki ya wis polpen ngono ae. Gak usah nggawa keris, mun kantor nggawa keris. Jarene lha ngono lha apa? Jare mbahe meneh. Jare mbahe kon gawe kul buntet lho. Iku malah dadi koyo kul ngono sampe. Kul. Zamane beda. Ya, zaman biyen, saiki zaman wis canggih saiki. Ya aja melok-melok ngono iku, Pak. Wis murni ae. Pusakane sampean Quran sama hadis ae. Udah ketemu? Ada yang udah ketemu? 18:39. Monggo dibaca yang keras, Bu Ot. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Jadi Masya Allah la quwata illa billah. Lah ngono ya. Jadi Pak Ot barang nek misalnya ape maksin, ape nyuntik, ya, ape mengadakan motivasi kepada pasien-pasien itu jangan lupa, ya, basmalah sama hamdalah nek mari, ya. Jadi Bu, kabeh iki ono sehat ya ono sakit, Bu. Ono apa urip ya ono mati, Bu. Tapi sing mati aja mbok bahas jeru-jeru. Malah dadi dhek malah wedi. Ya ono seneng ya ono susah, Bu. Wis ta waras wis ta ngono. Gedhekno atine aja kok malah mbok wedeni. Aja Pak Dokter gak oleh ngono kuwi. Ya, Pak Dokter kudu membesarkan hatinya. Wis pokoke sehat. Ndelok Pak guyu tok wis waras gurung diwehi obat pil ngono wis waras langsung. Dokter iku masyaallah apa meneh DC iku jare ibu iku. Ya DC iku malah nemen, ya.
Jadi buanter itu DC itu. Nah, nanti DC-nya surat ketiga ayat 31. Coba dilihat. Ya, kalau Bu Anggun sudah menemukan, nah itu dari berdasarkan apa yang diperbuat itu berdasarkan cinta. Jadi semua kalau pekerjaan itu didasari dengan cinta. Sing abot dadi enteng, sing adoh dadi edek. Bu Anggun udah ketemu belum? Coba baca surat 3 ayat 31. Ini luar biasa. Jadi uswahnya langsung Nabi Muhammad. Kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi dengan mengikuti Nabi Muhammad, mencintai sahabat, mencintai tabi'in, mencintai habaib, mencintai kiai, mencintai ustadz, mencintai orang yang beriman takwa, Gusti Allah bakal mencintai kita. Jadi kita nggak bisa cinta Allah, Pak, kalau tidak menghormati mereka. Makanya nggak boleh menyakiti orang baik, itu nggak boleh. Ya, jadi kita ini harus berterima kasih. Terima kasih Pak Habib, terima kasih Pak Ustadz, Pak Yai. Indonesia ini diselamatkan dari gempa bumi. Nah, sekarang ini loh Pak, kok sedang corona, sedang ngamuk Pak. Tolong Pak Yai doakan ini supaya nggak ngamuk coronanya. Loh Pak Yainya yo baiklah. Tapi aku coba disakiti ya, akhirnya ya dongane yo piye wong disakiti ya Pak. Makanya nggak boleh menyakiti ya Pak. Jadi gitu. Saya sambung, mempersekutukan Allah ini adalah kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah. Loh Pak, Arab ada jahiliyah ya Pak ya. Ya, zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad itu jahiliyah Pak. Gak Islamiyah Pak. Ya. Lah, jadi astagfirullah ya Pak ya. Jahiliyah itu bodoh Pak. Bodoh. Jadi senengane iku nggawe patung ya. Patungnya itu ada yang dari roti Pak. Buat Tuhan dari roti disembah maring ngono lesu dipangan, Pak. Tuhane dipangan ya apa? Ya ada dari batu, ya. Ada menyembah matahari, ada menyembah bintang. Nah inilah yang namanya zaman jahiliyah itu ya, bodoh. Mereka mempunyai sesembahan selain Allah. Sesembahan itu ada yang berupa patung-patung yang mereka buat. Di antaranya ada yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah loh Pak. Ka'bah yang kita jumpai waktu kita umroh dan haji itu Pak. Itu dulu kanan kirinya tepat sa'i itu penuh dengan berhala Pak. Patung-patung tok Pak. Ya Pak. Jadi akhirnya Nabi Muhammad datang, maka jahiliyah dirubah dengan Islamiyah. Mereka percaya kepada tenung dan ramalan nasib. Jika mereka ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang penting atau perjalanan yang jauh, mereka pergi ke Ka'bah dan menyuruh penjaganya mengadakan undian. Hasil undian inilah yang menentukan apakah mereka akan melakukan pekerjaan atau perjalanan jauh atau tidak. Nah, sebab yang ketiga ialah orang-orang kafir itu berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah. Mereka menghalang-halangi, ya, bahkan membunuh orang-orang yang melakukan pekerjaan atau mengikuti agama Islam tuh Pak. Jadi repot Pak, wong jahiliyah itu Pak. Ya, wong bodoh itu repot. Wong Islamiyah itu karepe dipateni. Lah nek wong Islamiyah dipateni kabeh, karek wong apa Pak? Wong jahiliyah, wong bodoh-bodoh tok ya apa, misale dadi dokter gadungan ya apa. Wong kanggo misale nyuntik asu, nyuntik wong apa akhire biasa mlakune maju dadi mundur. Ya, makanya jadi iya, jadi makanya ya kan dadi dokter harus beriman takwa. Pokoknya dokter iman takwa wis masya Allah, dari pilot ya pilot sing iman takwa,
jari juru salon yang iman takwa. Pokok iman takwa itu ya. Jadi ayat ini ada hubungannya dengan yang di atas kayaknya Pak. Ya. Jadi disebutkan yang kedua, yang ketiga tadi kaitannya dengan yang atas yang kemarin itu loh ya. Jadi ayat yang ke-29 ya, nanti dilihat sebentar ya. Ketika macam perbuatan di atas adalah perbuatan dosa besar ya, yang termasuk tadi kita sebutkan ada syirik tadi loh Pak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan peringatan kerasnya kepada manusia jika mereka tetap ingkar. Ya, biarkan mereka berbuat sesuka hatinya, bersenang-senang dan berbuat kebinasaan di muka bumi dalam waktu tertentu sampai Allah menimpakan adab yang keras kepada mereka. Loh, jadi Gusti Allah bene seneng-seneng sik, bene apa euforia, euforia seneng-seneng lho. Seneng-seneng ya Bu, seneng-seneng marang diwalik. Seneng dadi apa diwalik? Ngenes. Seneng diwalik dadi ngenes. Eneng neng ngenes ngenes. Akhire bereforia, akhire susah sing gak karu-karuan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah ya, kul tamatta bikufrika qalilan innaka min ashabin nar. Katakanlah bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Loh Pak, jadi kalau sudah Allah itu membilangi orang ini biar penghuni neraka, ya nanti ya senengnya ya kok hanya sebatas umur tadi. Masih donya nih sak pirang-pirang sak isine bumi dan langit Pak. Gak iso dikinyongkol siksane Allah Pak. Emas sepenuh bumi dan langit gak iso. Nah, makanya kita beruntung ya, mudah-mudahan kita ini oleh Allah diberi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat, terus wakina ada bana. Doa kita sapu jagat itu ya. Robbana, mari sama-sama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hindarkan kami dan anak cucu kami dari siksa api neraka. Itu yang perlu kita takuti. Makanya kita harus berhati-hati ya Pak. Ada di surat Al-Baqarah ayatnya 201 sampai 202, doa sapu jagat tadi ya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberi kesehatan, sabar terus, pokoknya yang penting dijaga ya, pola makannya dijaga ya, pola pikirnya ya, pola kerjanya pokoknya dijaga semua menurut Gusti Allah sama Rasulnya ya, mentaati aturan-aturan yang sudah ada. Lah dene ada aturan-aturan yang bertentangan ya, kita harus bijak ya Pak, harus sopan, santun dan hikmah ya. Surat 16 ayat 125 sampai 128 nanti bisa dilihat sendiri. Jadi intinya nggak boleh mengingatkan orang itu dengan marah-marah, apalagi dengan emosi ya. Karpe apik dadine apa? Elek ya Pak ya. Apik karpe tapi carane elek dadi elek. Mudah-mudahan ya kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi perintahnya Allah harus dengan sopan, santun, dan hikmah. Mudah-mudahan umat yang ada di bumi Indonesia ini semakin lama nanti semakin baik ya. Para pemimpinnya juga baik, umat warganya juga semakin baik semuanya ya. Kan tidak boleh kalau misalnya warga buminya baik semuanya tapi pemimpinnya jelek, ya jelek gak iso. Tapi pemimpinnya baik tapi warganya jelek ya gak iso ya. Harus baik sama baik ya. Surat ke-7 ayat 96 ya. Allah berjanji, aku akan bukakan keberkahan itu dari langit, dari bumi ya, kalau penduduk bumi itu harus beriman takwa. Minta tolong terakhir Bu Ot, surat ke-7 ayat 96. Jadi mudah-mudahan ngaji kita KB Katilam ini
ya diridhoi Allah sehingga bumi anak cucu kita ya mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu artinya tambah baik, ya tambah baik, umurnya baik, hartanya baik, anak cucunya baik, itu namanya barokah namanya. Coba dibaca Bu, Amin. terakhir. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya disiksa mau kembali. Bu Anggun terakhir minta tolong 3041. Mudah-mudahan semuanya mau kembali ya. Dengan adanya wabah ini semuanya ingat sama Gusti Allah, semua ingat sama Rasulullah. Iya, Arum Bu. Arum 41. Jadi mudah-mudahan daratan ini tidak rusak, lautannya tidak rusak, dan umat yang ada di bumi mudah-mudahan banyak yang baik-baik ya. Yang keras Bu Anggun. Arum. Ya, telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi tangan ini harus tangan yang beriman takwa. Jadi tangan beriman takwa itu kinerjanya baik ya Pak. Ya. Jadi ternyata tangan ini, jadi nanti zaman lihat nanti tangan ini bisa bicara. Sekarang tangan kita bisa bicara loh Pak, ngetik itu loh Pak. Membagi apa ya dengan tangan ya. Makanya nanti di surat Yasin ya jangan lihat sendiri. Surat Yasin ayat 60 sampai 65 itu tangan-tangan kita nanti akan bicara di hadapan Allah, sementara mulut dikunci semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dan nanti diperdalam lagi. Allah minta agar kita ini fitri, kembali ke fitri, buang iri dengki. Ya, surat 30 ayat 30 sampai 46 yang dibaca Bu Anggun tadi 41-nya. Mudah-mudahan umat ini mau kembali ke Robi dan Nabi, jadi supaya semuanya akan menjadi aman semuanya ya. Baldatun thayyibatun warobun ghafur, bumi yang aman, nyaman dan damai. Surat Saba ayat 15. Mudah-mudahan Pak apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan Indonesia segera dibersihkan oleh Allah dari penyakit corona, dan juga kota Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh mudah-mudahan bisa pergi haji dan umroh lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, takdirkanlah para santri-santri kami ini anak cucunya bisa pergi haji dan umroh ya Allah dengan pertolonganmu ya Allah. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dambam maghfura wa amalan soliham mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, dan sembuh dari segala sakit dan penyakit. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Ya Allah, jauhkan diri kami, seluruh murid kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada di bumi ini, jauhkan dari corona. Allahumma inna na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin
wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.